Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ananda Pratiwi dari kelas Change Management R01. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS. Nomor 1, hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan dan cara merancang sebuah pesta perubahan? Yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan menurut Taylor, seperti yang dikutip oleh Anna Muoyo dalam artikelnya di fastcompany.com, dalam melakukan perubahan diperlukan: pertama, keberanian. Keberanian ini diperlukan untuk mengambil keputusan sulit, untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, ada imajinasi. Imajinasi ini diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Yang ketiga, ada komitmen. Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Lalu, cara merancang pesta perubahan. Untuk merancang sebuah pesta perubahan dibutuhkan topik pesta. Topik pesta ini merupakan singkatan untuk menciptakan suasana pesta yang kita kehendaki, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, ada tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Tujuan dari pesta ini adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. Lalu yang kedua, ada organizer. Dalam suatu perancangan, dibutuhkan suatu tim khusus yang merancang suasana dan acara. Yang ketiga, ada peralatan pesta. Dibutuhkan adanya peralatan-peralatan pendukung seperti layaknya sebuah pesta. Orang tersebut haruslah terdiri dari para pemegang otoritas, mulai dari CEO, CFO, Wakil Presiden, General Manager, sampai para manajer dan supervisor. Mereka juga perlu membuat sayembara yang dikompetisikan yang ada kalanya bisa melibatkan keluarga karyawan. Lalu yang keempat, ada informasi. Dari semua itu ada satu yang penting, yaitu penyebaran informasi. Informasi bersifat memberitahu, memberi semangat, menyortir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Dengan adanya informasi, maka dapat dijadikan suatu acuan langkah-langkah mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Informasi yang disampaikan harus bersifat mengajak dan bukan perintah. Lalu yang kelima, ada penghibur. Dalam suatu perubahan, penghibur ini bertujuan untuk memberikan kesan yang kuat terhadap perubahan yang terjadi. Lalu yang selanjutnya, ada suasana. Untuk menjamin agar semua orang merasa terundang dalam pesta tersebut, kita harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, ada tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebagai sebuah pesta dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati oleh semua pihak. Dan yang terakhir, ada artistik. Sebuah pesta harus menarik dan artistik, tidak boleh sekedar asal jadi atau menjalankan target. Maka buatlah tema-tema yang menggugah dan artistik. Nomor 2, lingkungan yang mendorong inovasi mencakup 3 variabel, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada variabel struktur. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Beberapa hal yang mempengaruhi variabel struktural terhadap inovasi yaitu ada struktur organik karena memiliki spesialisasi kerja rendah, lalu ada sumber daya yang melimpah, tekanan waktu yang minimal, dan dukungan kerja dan non-kerja. Lalu yang kedua, ada variabel sumber daya manusia yang terdiri dari komitmen tinggi untuk pelatihan dan pengembangan, keamanan kerja yang tinggi, dan orang-orang yang kreatif. Lalu yang ketiga, ada variabel budaya yang terdiri dari menerima ambiguitas, toleransi ketidakpraktisan, menjaga kendali eksternal seminimal mungkin, dan toleransi resiko eksperimen. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik dalam organization development. Ada berbagai teknik yang dirancang para ahli dengan tujuan meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta bekerja secara efektif antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Beberapa teknik yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organization development untuk individu dapat berupa pelatihan kepekaan atau sensitivity training, yaitu teknik pertumbuhan pribadi yang sudah cukup lama dan cukup luas tersebar. Lalu ada organization development untuk 2 orang atau 3 orang, yang berupa analisis transaksional atau transactional analysis, yaitu
pendekatan untuk memperbaiki efektivitas antar pribadi. Kadang-kadang dipergunakan dalam usaha pengembangan organisasi yang memusatkan perhatian pada gaya dan isi komunikasi. Lalu ada organization development untuk tim atau kelompok yang berupa pertama ada konsultasi proses atau proses consultation, yaitu suatu teknik yang dipergunakan oleh konsultan untuk membantu anggota organisasi memahami dan mengubah cara mereka bekerja sama. Yang kedua ada pembinaan tim atau team building, yaitu pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang ketiga ada intergroup activities. Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan. Selain itu, ada third party peacemaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan organization development berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Dan terakhir ada survey feedback. Dalam teknik ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka, misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokakarya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Nomor 4, apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam melakukan perubahan baik pada organisasi maupun institusi. Yang pertama ada vision. Dalam perubahan organisasi, amatlah penting untuk mengetahui kemana arah organisasi akan bergerak. Lalu yang kedua ada skills. Untuk dapat melakukan perubahan organisasi, maka diperlukan skill untuk melakukan hal-hal baru. Skill ini harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara. Lalu yang ketiga ada incentives. Dalam perubahan organisasi, tentunya dibutuhkan waktu untuk berproses serta diperlukan adanya ketahanan dan ketangguhan untuk menahan beban perubahan. Lalu yang keempat ada research. Dalam perubahan organisasi, sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya yang memudahkan ruang gerak perubahan dan agar dapat tumbuh dengan cepat. Lalu yang kelima ada action plan. Action plan dalam perubahan organisasi bukan hanya action plan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus dapat dijalankan dan diintegrasikan ke dalam langkah-langkah yang spesifik, terencana, tertulis, dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Demikian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.